Shalom semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah online kami. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah penyertaan-Mu yang ada di tengah kami dan biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja, kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak dapat dipahami. Kau datang dan bertahta di antara manusia. Pada salib-Mu di Kalvari, keagungan-Mu Kau beri. Dosa kita ditanggungnya, namun Dia bangkit dan hidup.
Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada kain? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Halo, Shalom. Jumpa lagi kita di ibadah online. Puji Tuhan, kehadiran kita tidak ditentukan oleh waktu dan tempat. Kehadiran kita juga tidak diatur lagi berdasarkan jadwal waktu. Artinya kegiatan kita, ibadah kita bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ya, kapanpun dan dimanapun. Ini hal yang luar biasa. Kenapa? Biasanya orang beribadah di satu waktu dan di suatu tempat. Sekarang kita bisa beribadah di segala waktu dan di segala tempat. Luar biasa, puji Tuhan, syukur kepada Allah bahwa minggu ini kita diajak untuk merenungkan tentang kekhawatiran. Sudah dibaca tadi ayat firman Tuhan dari Injil Matius, ayat yang sangat terkenal yang sudah kita simak sama-sama, ya, tentang kekhawatiran. Yesus bilang kepada murid-muridnya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Itu Tuhan Yesus punya ucapan. Setuju? Bahwa kita tidak lagi ada khawatir dan kita sudah mengikuti apa yang Tuhan Yesus bilang? Ternyata yang Tuhan Yesus bilang jangan, masih saja terjadi. Apa yang dilarang oleh firman Tuhan masih saja terjadi. Bukan mau mencari akar permasalahannya, tetapi apa yang diungkap oleh Tuhan Yesus di dalam pembacaan tadi itu. Di Matius pasal yang ke-6, ya, ayat 25 sampai akhir pasal itu. Dijelaskan secara gamblang bahwa ternyata kekhawatiran itu manusia punya cuma dua. Satu, dia khawatir
tentang makanannya, sudah termasuk minuman di situ. Dan yang kedua, khawatir tentang pakaiannya. Ya, khawatir tentang makanan, apa yang masuk ke dalam, dan khawatir tentang pakaian, apa yang tampil di luar. Ya, jadi kalau makanan minuman itu boleh saya sebut sebagai kebutuhan yang ke dalam, ya, inside needs, ya. Sedangkan apa yang di luar itu bagian tubuh, luar tubuh itu yang kita pakai, ya pakaian namanya juga, ya. Itu adalah outside. Ya, outside needs. Mana yang lebih penting? Inside atau outside? Orang bilang makanan dulu. Baru nomor 2, baru pakaian. Artinya yang penting sehat dulu, bagian perutnya aman dulu, sudah makan, sudah kenyang, baru mikirkan pakaiannya. Sekalipun juga ada yang bilang bahwa yang penting bukan makanan, yang penting pakaian. Pilih mana? Mana lebih penting? Pakaian atau makanan? Ternyata bukan makanan lebih penting, bukan pakaian juga lebih penting, tetapi ini yang Tuhan mau. Jangan khawatir tentang apapun juga, dan disebutkan jangan khawatir tentang makanan, jangan khawatir tentang pakaian. Makanan yang ke dalam dan pakaian yang di luar. Ternyata dari zaman ke zaman kekhawatiran orang itu sama. Apakah itu? Makanan, urusan perut, dan pakaian, urusan mode, ya, fashion. Termasuk gadget, termasuk sepatu, termasuk perhiasan. Nah, itu bagian luar semua. Ya, tanpa bermaksud mengatakan mana lebih penting, tapi Yesus berkata, jangan khawatirkan hal itu. Jangan khawatir tentang apa yang akan kita makan, dan jangan khawatir tentang apa yang akan kita pakai. Ya, itu yang Yesus bilang. Solusinya bagaimana? Apa solusinya? Dan Yesus begitu hikmat ilahi ada padanya, dan dia tidak hanya melihat persoalan, tapi juga dia melihat jawaban dari persoalan itu. Jawabannya. Manusia terus bergumul dengan pertanyaannya, Yesus selalu memunculkan jawabannya. Benar, ada pertanyaan, tetapi Tuhan Yesus selalu mengarahkan para murid termasuk kita untuk mari melihat jawabannya, bukan pertanyaannya. Lihat pernyataannya, bukan pertanyaannya. Mengapa kita tergoda untuk terus bertanya-tanya? Bukan tidak boleh bertanya, malah kecerdasan itu konon karena dia suka bertanya. Tapi kalau terus-menerus bertanya juga, ini menjadi persoalan, ya, bahkan menjadi masalah, ya. Nah, Yesus memberikan solusi. Jangan khawatir, tapi apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini solusinya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekalipun faktanya yang kita cari cenderung bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan masalah di satu sisi. Ada kerajaan Allah, ada kerajaan masalah. Yang mana yang menjadi tempat hidup kita? Kerajaan Allah atau kerajaan masalah? Ingat, Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan, betul, kebenarannya. Kerajaan Allah, di sana ada kebenaran. Tapi di satu sisi, ada juga kerajaan masalah. Kalau kerajaan Allah dan kebenarannya, kerajaan Allah dan, ya,
Kalau di sana benar, berarti di sini salah. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi manusia cenderung tergoda. Ya, cenderung tergoda untuk mencari dahulu kerajaan masalah dan salahnya. Kerajaan Allah dan kebenarannya, manusia lebih suka melihat kerajaan masalah dan kesalahannya. Biar padannya pas ya. Kebenaran, kesalahan. Allah, masalah. Mana yang menjadi fokus perhatian kita? Yesus berkata, cari dahulu, lihat dahulu, ingat dahulu, utamakan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Lihat dulu, dapatkan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita sudah baca tadi Matius 6 ayat 33. Tetapi kenapa di satu sisi ada kerajaan Allah, tapi juga ada kerajaan masalah yang kelihatannya menarik? Kenapa? Karena manusia terlalu gampang untuk fokus kepada masalah dan kesalahannya daripada fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan mau mencari siapa yang salah. Stop mencari siapa yang salah. Karena mencari siapa yang salah, kita sudah ada dalam masalah. Orang yang melihat mencari dahulu masalah, mencari dahulu kerajaan Allah, dengan sendirinya dia akan terus mengorek yang salah. Siapa yang salah? Coba cek. Kalau kita ketemu masalah, yang kita cari yang benar apa yang salah? Ya, kita cari siapa yang salah. Setiap kali kita berhadapan dengan masalah, kita akan terus mencari siapa yang salah. Jadi, melihat masalah hanya akan berakhir pada kesalahan. Semakin kita melihat masalah, semakin kita melihat ada yang salah. Akhirnya, yang tidak salah pun dicari siapa yang salah. Harus ada yang salah. Karena ada masalah, maka harus ada yang salah. Kalaupun tidak ada yang salah, harus ada yang dipersalahkan. Kasihan ya, dia tidak salah. Tapi karena dia sudah bersatu dengan masalah, maka dia akhirnya dipersalahkan. Bukan dia salah gitu kan, tapi dipersalahkan. Saudaraku, dalam perenungan yang singkat ini, Yesus hanya memberikan solusi kepada kita. Lihat Allah dan kebenarannya. Oke, fokus kepada Allah dan kebenarannya sama dengan fokus kepada Yesus. Lihat Yesus. Benar ada masalah, benar ada masalah. Entah masalah kecil, entah masalah besar. Tetapi semakin kita melihat masalah, ingat, makin kita lihat masalah, kita akan terus mencari siapa yang salah atau apanya yang salah. Bukan kita nggak boleh berpikir problem solving, tetapi dahulukan ingat Allah. Jadi, pada saat kita melihat masalah, pada saat kita berhadapan dengan masalah, kita mau ingat siapa dulu? Oke? Kita mau ingat siapa dulu? Siapa dulu yang kita ingat? Pada saat kita lihat masalah, benar ada masalah. Apapun itu, sebutkan masalah. Memang tidak ada masalah yang terbesar dikaitkan dengan hanya dua, ya, masalah perut, ya, dan masalah badan, ya, masalah makanan dan masalah pakaian. Apa masalah dan siapa yang kita cari dahulu pada saat kita menemukan masalah? Saat berhadapan dengan persoalan, mungkin persoalan itu bukan persoalan baru, persoalan lama. Itu lagi. Tetap, ya, jangan pernah melihat masalah mendahului melihat Allah. Lihat Allahnya. Jadi kalau sekarang ada masalah, coba tutup mata sebentar. Ingat Allahnya. Susah, coba ingat Allahnya. Ingat Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus. Tapi ada begitu besar masalah. Tidak berulang-ulang disampaikan. Karena begitu besar kasih Allah.
Karena begitu besar kasih Allah. Jangan pernah berkata, karena begitu besar masalah. Immanuel artinya Allah beserta kita. Jangan sampai mulut kita berkata, Allah beserta kita, tapi dalam hati kita berkata, masalah beserta kita. Kita tidak hidup dalam kerajaan masalah, saudaraku, dan kesalahannya. Kita hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan amin. Kita hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kita bisa tergoda dengan masalah dan kesalahannya? Saudaraku, ternyata kalaupun kita mencari buku-buku yang ada hubungannya dengan psikologi, bicara tentang kekhawatiran atau khawatir, ternyata karena terbiasa fokus pada masalah. Fokus pada masalah. Fokus pada salah. Fokus pada yang salah. Fokus pada masalah. Terus menerus itu yang ada dalam pikiran kita. Siapa yang lebih banyak khawatir? Laki-laki atau perempuan? Boleh cari penelitiannya. Siapa lebih banyak khawatir? Suami atau istri? Tanpa melihat siapa yang lebih khawatir dan siapa yang tidak lebih khawatir. Ya, suatu penelitian yang mengatakan bahwa ternyata orang yang khawatir itu karena lingkungannya juga suka khawatir. Lingkungan yang tidak khawatir juga didukung oleh lingkungan yang memang tidak khawatir. Di lingkungan mana kita? Mungkin terlalu sedikit orang berbicara tentang Allah, lebih banyak orang berbicara tentang masalah. Wah, itu terlalu berat alasannya sepertinya. Pada saat kita bilang, aduh di mana-mana masalah. Tapi kenapa kita nggak mulai berpikir, mari kita riset pemikiran kita. Bahwa di mana-mana ada Allah, bukan di mana-mana ada masalah. Setiap saat ada Allah. Mari kita perkatakan, setiap saat ada Allah. 1, 3. Setiap saat ada Allah. Di mana-mana ada Allah. Di mana-mana ada Allah. Sekalipun ini beda tipis dengan kita berkata, di mana-mana ada masalah. Setiap saat ada masalah. Tapi Yesus mengingatkan kepada kita. Ya, dalam beberapa minggu ke depan kita akan masuk di dalam ibadah puasa. Yang diingatkan adalah bagaimana kita bisa bukan dikuasai oleh perut dan juga bukan dikuasai oleh pakaian. Memberi diri dikuasai oleh pakaian, sama kita jatuh dalam kekhawatiran. Memberi diri dikuasai oleh makanan, sama kita pun jatuh dalam kekhawatiran. Yang dilihat apa? Masalah. Masalah terus. Saudaraku, ya mau bilang susah, oke lah. Kita tidak dengan gampang mau berubah melihat masalah kepada melihat Allah. Memang bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang mudah. Tapi firman Tuhan bilang begitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada pilihan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Beberapa menit lagi ke depan, saya akan mengakhiri renungan ini. Saudaraku, ingat. Bangun pagi, yang kita pikirkan Allah atau masalah? Mari kita latih untuk memikirkan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Bangun pagi, dahulukan Allah. Mau tidur malam, dahulukan kerajaan Allah. Mari kita biasakan. Kita latih sebagaimana saran Paulus kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Mari kita berupaya. Ya. Sebelum kita mengungkap masalah, ungkap dulu kasih Allah. Ungkap dulu tentang kerajaan Allah sebelum kita mau mengungkap kerajaan masalah. Boleh kita bercerita panjang tentang masalah, tapi mari kita dahulukan. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, dahulukan Allah. Apapun masalahnya, entahkah itu masalah makanan, entahkah itu masalah pakaian, apapun masalahnya, ya, yang akhirnya mengganggu pikiran kita, susah makan, susah tidur, apapun masalahnya, mari kita ingat Allah. Ya, cari dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya. Kuat, kita menjadi orang yang kuat tanpa harus ada khawatir. Jangan beri dirimu menjadi lemah karena kekhawatiran. Tapi kita menjadi orang-orang yang kuat tanpa khawatir. Sama-sama kita katakan, kuat tanpa khawatir. Kenapa? Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Sungguh, firman Tuhan begitu membuat kami sadar, disadarkan, diingatkan untuk tetap fokus kepada Allah, fokus kepada Tuhan Yesus, mengutamakan Allah, mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan Yesus. Sekalipun pada kenyataannya kami menyaksikan di sekitar kami begitu banyak masalah. Bahkan bukan cuma banyak, yang banyak belum terselesaikan, sudah datang lagi masalah yang baru yang juga tidak kalah banyaknya. Tuhan, kami cenderung tergoda untuk melihat masalah. Kami cenderung tergoda untuk melihat ombak di sekitar kami. Tapi Tuhan tolong kami untuk melihat Yesus sebagai nahkoda kami. Kami tidak takut kepada ombak karena kami punya Yesus. Kami tidak takut kepada masalah karena kami punya Allah. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus yang menolong kami setiap saat, kapanpun dan dimanapun ada Allah. Kalaupun ada masalah, kami percaya ada Allah yang lebih berkuasa daripada masalah. Kami kuat karena kami punya Allah tanpa khawatir. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sampai jumpa, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak dapat dipahami. Kau datang dan bertahta di antara manusia.
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online kami. Untuk melihat ibadah-ibadah sebelumnya, dapat mengunjungi channel YouTube kami di Holy Trinity Bandung Kolektif. Untuk info lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Help us to love as you